Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMNG. Di mana tugasnya itu adalah membaca bab 5 dari e-book pemrograman web. Baiklah, langsung saja ke bab 5-nya. JavaScript under the hood. Materi pertama, SMA Script Standar, evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1965. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript atau ES yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA Internasional, khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan stage 0 hingga stage 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6 atau ECMAScript 2015. Sebelum ES6, JavaScript ES5 terasa kikuk dan penuh jebakan, seperti masalah scoping variabel var dan ketiadaan sistem modul bawaan. ES6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan let dan const untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-ES6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak ES6, rilis ECMAScript dilakukan setiap tahun, ES 2016, 2017, dan seterusnya, dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optional chaining yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Uncaught type error cannot read property of undefined. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam, seperti user, profile, address, .ct, tanpa perlu menulis rangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai data tersebut null dan undefined, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan undefined dengan anggun, bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah knowledge coalescing operator, yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika OR. Operator OR lama memiliki kelemahan fatal. Ia menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai false atau salah, sehingga seringkali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya let score sama dengan 0 or 10 or 10 akan menghasilkan 10, padahal skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan tanda tanya double, operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar-benar 0 atau undefined. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan destructuring assignment, sebuah sintaks elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name sama dengan user.name dan const age sama dengan user.age berulang-ulang, kita cukup menulis const buka kurung kurawal name, age, tutup kurung kurakhir, sama dengan user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana jika kita seringkali harus mengekstrak props dan state, destructuring tidak hanya menghemat ketikan, tetapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca, memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur baru IS 2024.
Kita perlu menerjemahkan kode modern kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut transpiling, source-to-source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transpilasi adalah bagian integral dari menjadi web arsitek yang inklusif. Yang kedua, memory model dan data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas book, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer. Secara garis besar, memori dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir, rapi, tetapi ukurannya terbatas. Digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefined, simbol, tinggal. Karena sifatnya yang sederhana, variabel di stack menyimpan nilainya secara langsung. Ketika kamu menyalin variabel primitif, contohnya let A sama dengan 10, let B sama dengan A. Komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur, dan lebih lambat. Digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah, seperti objek dan arrays. Karena ukurannya yang tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap dan variabel di stack hanya menyimpan alat memori atau pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference type. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang mengusingkan kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Implikasi terbesar dari reference type adalah masalah mutability atau kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin sebuah objek, contohnya let objek 1 sama dengan x1, let objek 2 sama dengan objek 1, kamu tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya, objek 1 dan 2 menunjuk ke rumah yang sama. Jika kamu mengubah isi objek 2, contohnya objek.x sama dengan 99, maka objek1.x juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut shared mutable state, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar karena perubahan di satu tempat bisa menyebabkan efek samping yang tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability, data yang tidak bisa diubah, sangat dipuja di dunia modern React atau Redux. Untuk menghindari masalah referensi ini, kita seringkali perlu melakukan deep copy atau shallow copy. Shallow copy yaitu menggunakan spread operator, .3 atau object.assign, hanya menyalin properti level pertama. Tetapi jika ada objek bersarang di dalamnya, referensi tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy, yang dulunya rumit dan butuh library eksternal atau Lodash, tetapi kini sudah didukung secara native oleh browser modern melalui fungsi struktur clone. Memahami kapan harus menyalin referensi dan kapan harus menyalin nilai adalah skill krusial untuk manajemen data yang benar. Lalu bagaimana dengan sampah memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection. Mesin JS secara berkala memindai memori heap untuk mencari objek-objek yang benar yatim piatu, atau objek yang tidak lagi memiliki referensi atau variabel yang menunjuk kepadanya. Jika ditemukan, garbage collection akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis, bukan berarti kita bebas sembarangan. Memory leaks atau kebocoran memori masih bisa terjadi jika kita tidak sengaja membiarkan referensi tertinggal. Misalnya lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus dari DOM, atau menyimpan data besar di variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan cons untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. Cons hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru. Contohnya array sama dengan 0 akan error, tetapi tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut. r.push 1 boleh. Untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya, kita harus menggunakan metode object.freeze. Membedakan antara variable assignment dan value mutation adalah langkah penting menuju kedewasaan pemrograman. Yang ketiga, execution context dan scope aturan main variable. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di sebuah lingkungan yang disebut execution context.
Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali memuat scriptmu. Di dalamnya terdapat objek global seperti window di browser, global di node.js, dan variable this. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil atau invoke, mesin JS menciptakan function execution context untuk konteks baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif ini membentuk call stack, struktur data LIFO, last in first out, yang melacak posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak kalah pentingnya adalah scope atau cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope utama, yaitu global scope, yang bisa diakses di mana saja, function scope, hanya bisa diakses dalam fungsi, dan yang terbaru di IS6 itu block scope, hanya bisa diakses dalam kurung kurawal. Variabel yang dideklarasikan dengan var menganut function scope, sedangkan let dan cons menganut block scope. Perbedaan ini krusial karena variabel var yang dibuat di dalam blok if atau for bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok, seringkali menyebabkan bug logika. Inilah alasan utama mengapa penggunaan var kini dilarang keras di standar industri modern atau var is dead. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope chain. Jika kamu mencoba mengakses variabel di sebuah fungsi, mesin JS akan mencarinya di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak ketemu, ia akan naik ke konteks induknya, lexical parent, lalu naik lagi terus hingga ke global scope. Jika masih tidak ketemu di global scope, barulah reference error dilempar. Sifat melihat keluar ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel milik fungsi induknya, tetapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode atau lexical scoping, bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul dari scope chain adalah closures. Closure terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkungan luarnya, bahkan setelah fungsi luarnya selesai dieksekusi. Bayangkan sebuah fungsi buat counter yang mengembalikan fungsi lain. Variabel count di dalam buat counter seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsinya selesai. Tapi berkat closure, fungsi anak yang dikembalikan membawa ransel berisi referensi ke variabel count. Ini memungkinkan kita membuat variabel private dan stateful function tanpa mengotori global scope. Closure adalah konsep yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja karena menunjukkan pemahaman dalam tentang siklus hidup variabel. Satu lagi perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah hoisting. Sebelum kode dieksekusi baris demi baris, mesin JS melakukan fase creation phase, di mana ia memindai seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas skopnya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1, padahal fungsinya baru ditulis di baris 10. Namun, hoisting variabel var hanya mengangkat deklarasinya, bukan nilainya, atau menghasilkan undefined. Sedangkan let dan cons berada dalam zona mati sementara, yaitu temporal dead zone, yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasikan. Memahami hoisting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena nilainya berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil, bukan di mana ia ditulis. Dalam metode objek, this merujuk ke objek itu sendiri. Dalam fungsi biasa, this bisa merujuk ke global object atau undefined di strict mode. Arrow function hadir sebagai penyelamat karena ia tidak memiliki konteks di sendiri. Ia meminjam this dari scope luarnya atau lexical this. Perilaku arrow function yang prediktif ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. Yang keempat, event loop dan asynchronous. Melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single-threaded, yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika kamu menjalankan kode berat seperti pemrosesan gambar atau loop jutaan kali, browser akan macet total atau freeze dan tidak bisa merespon klik atau skor pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking. Namun dalam praktisnya, kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet.
Sihir apa yang memungkinkan hal ini? Jawabannya adalah event loop. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh web API yang disediakan oleh browser seperti setTimeout, fetch, DOM, events. Web API inilah yang sebenarnya menangani tugas-tugas berat di latar belakang menggunakan thread tambahan yang dikelola browser atau C++ di luar thread utama JavaScript. Ketika kita memanggil setTimeout callback 1000, kita sebenarnya sedang mendelegasikan tugas menghitung waktu ke browser. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, kemudian browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam antrean yang disebut callback queue atau task queue, menunggu giliran untuk dieksekusi. Disinilah event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana. Ia terus-menerus memantau call stack dan callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang menganggur. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke callback stack untuk dijalankan. Inilah mengapa setTimeout dengan waktu 0 milisecond tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua. Event loop menjamin bahwa tugas asinkronus tidak akan pernah menyela kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsistensi logika program. Selain callback queue biasa, ada jalur prioritas khusus bernama microtest queue yang digunakan oleh promise dan async atau wait. Microtest queue memiliki hak istimewa. Segera setelah call stack kosong, event loop akan memproses semua tugas di microtest queue sampai habis bersih, baru kemudian melirik callback queue biasa. Ini berarti .then dari sebuah promise akan selalu dieksekusi lebih dahulu daripada setTimeout. Meskipun keduanya siap pada saat yang sama, memahami prioritas antrean ini sangat penting untuk debugging masalah urutan eksekusi atau race condition yang kompleks dalam aplikasi asinkronus. Evolusi penanganan asinkronus di JS bergerak dari callback hell atau piramida kode yang menjurus ke kanan menuju promise dan akhirnya mencapai puncaknya di async atau await yang sebenarnya hanyalah gula sintaksis di syntactic sugar di atas promise yang memungkinkan kita menulis kode asinkronus seolah-olah itu kode sinkronus biasa. Dengan kata kunci await, kita bisa menghentikan sementara eksekusi fungsi async tanpa memblokir thread utama sampai data dari server datang. Ini membuat alur logika menjadi linear, mudah dibaca, dan mudah ditangani errornya menggunakan block try atau catch standar. Namun kekuatan asinkronus ini datang dengan tanggung jawab. Kita harus hati-hati agar tidak membuat waterfall yang tidak perlu, di mana request B menunggu request A selesai, padahal keduanya tidak saling berhubungan. Dalam kasus seperti itu, kita harus menggunakan promise.all untuk menjalankan kedua request secara paralel, memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang event loop mengajarkan kita bahwa performa JavaScript bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung, melainkan seberapa pintar kita mengatur antrean tugas agar thread utama tidak pernah tersumbat. Yang kelima, DOM manipulation dan event, jembatan interaktivitas. DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti document.getElementById atau .appendChild adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah minimalkan sentuhan, yang mengubah teks sebuah elemen di dalam loop sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahannya di variabel JS, lalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen di memori offline sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur powerful sistem event DOM adalah event propagation, yang terdiri dari dua phase, capturing, turun dari root ke target, dan bubbling, naik dari target kembali ke root. Secara default, event listener bekerja pada fase bubbling. Artinya, jika kamu mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu. Lalu gelembungnya naik memicu listener di div.
Lalu di body, mekanisme ini sering membingungkan pemula yang mendapati satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan perambatan ini menggunakan metode stop propagation. Meskipun harus digunakan dengan bijak agar tidak memutus aliran logika aplikasi pihak ketiga seperti analytics. Memanfaatkan bubbling, kita bisa menerapkan pola arsitektur event delegation. Bayangkan kamu punya tabel dengan 1000 baris, dan setiap baris punya tombol hapus. Cara naif adalah memasang 1000 event listener ke masing-masing tombol, yang akan memakan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Cara cerdasnya adalah memasang satu event listener saja pada elemen induk tabel, dan mengecek event data target yang mengetahui tombol mana yang diklik. Teknik ini tidak hanya hemat memori, tetapi juga menangani elemen baru yang ditambahkan secara dinamis di masa depan tanpa perlu pasang listener ulang. Aspek penting lainnya dari manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya pencegahan serang XSS atau cross-site scripting seperti .inner HTML sangat dipraktis untuk menyuntikkan HTML string. Tetapi ia juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dari input pengguna, contohnya image srcx one error sama dengan alert 1. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memilih metode aman seperti .text content yang memperlakukan semuanya sebagai teks mati atau create element jika terpaksa harus memparsing HTML mentah. Wajib menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntikan ke layar. Selain event ketik dan klik, ada jenis event yang membanjiri browser jika tidak dikendalikan. Seperti event scroll, resize, mouse move yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debouncing atau throttling. Debouncing memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi selama sekian milidetik. Cocok untuk search bar. Throttling membatasi fungsi agar hanya jalan maksimal satu kali setiap sekian milidetik. Cocok untuk scroll infinite. Menerapkan teknik ini adalah tanda kedewasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web component dan framework reaktif. Namun di layar React atau Vue, prinsip-prinsip DOM natif ini tetap berjalan. Virtual DOM hanyalah lapisan abstraksi yang melakukan strategi minimalkan sentuhan secara otomatis untuk kita. Memahami raw DOM API memberikan kita kemampuan untuk melakukan kombinasi optimasi manual yang ekstrim dan membangun komponen ringan tanpa ketergantungan. Framework besar. Sebuah skill yang sangat dihargai dalam penggunaan widget embeddable atau aplikasi performa tinggi. Yang keenam, integrasi keislaman, manajemen hati dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Sebagaimana call stack JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu, pikiran manusia juga didesain Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan, atau ikhlas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus atau multitasking seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal. Sama seperti membebani main thread yang menyebabkan aplikasi macet atau freezing. Dalam sholat, kita diperintahkan untuk menyingkirkan semua urusan duniawi dan hanya memproses konteks ibadah. Inilah bentuk single thread spiritual yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Konsep asinkronus dan event loop mengajarkan kita tentang hakikat sabar dan tawakul atau berserah diri. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tetapi akan tersedia di masa depan atau sukses atau gagal. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan ada balasannya. Namun ia tidak boleh memblokir kehidupannya atau blocking input-output hanya untuk menunggu hasil tersebut. Ia terus menjalankan tugas-tugas lain di call stack seperti ibadah, bekerja, dan belajar, sembari membiarkan Allah memproses hasil usahanya di latar belakang atau background. Yakin bahwa ketika waktu tepat, takdir itu akan masuk ke callback queue untuk kita terima dengan ridho. Mekanisme garbage collection adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk takziyatun nafs atau penyucian jiwa.
JavaScript secara otomatis menghapus objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna atau disebut sampah agar memori tidak bocor, yaitu memory leak, dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus rutin dibersihkan dari sampah, penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan atau unreferenced bad cap, hati akan menjadi berat, lambat dalam menerima hidayah, dan akhirnya crash. Secara spiritual, menjaga kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi, sebagaimana menjaga kebersihan hati adalah syarat keselamatan di akhirat. Perbedaan antara tipe primitif yang disalin nilainya atau immutable dan referensi yang bisa diubah isinya atau mutable mengingatkan kita pada sawabit, hal yang tetap, dan mutaghayyirat, hal yang berubah. Dalam Islam, ada aspek agama yang tidak boleh berubah seperti akidah dan rukun Islam atau primitif yang harus kita pegang teguh apa adanya. Namun ada aspek muamalah dan strategi duniawi atau objek yang fleksibel dan bisa dimutasi sesuai urutan tuntutan zaman dan maslahat. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan atau hikmah. Kekeliruan dalam hal ini bisa menyebabkan bid'ah atau mengubah yang tetap atau kejumudan atau membukukan yang seharusnya cair. Konsep execution context dan scope atau cakupan variabel mengajarkan kita tentang adab dan batasan ilmu. Sebuah variabel di dalam fungsi lokal tidak bisa dilihat dari luar atau global, menjaga privasi dan integritas data tersebut. Ini sejalan dengan perintah menutup aib dan menjaga rahasia saudara atau hifzu al-asrar. Tidak semua informasi harus bersifat global dan bisa diakses oleh semua orang atau window object. Ada hal-hal yang khusus untuk lingkaran tertentu atau block scope. Selain itu, hoisting, di mana deklarasi diangkat ke atas, mengingatkan kita bahwa niat harus selalu mendahului amal atau eksekusi. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Terakhir, evolusi standar dari IS5 ke IS6 Plus mencerminkan semangat islah atau perbaikan terus-menerus dan tajdid atau pembaruan. Bagaimana pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan ditinggalkan, begitu pula umat yang tidak mau memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Fitur-fitur baru seperti optional chaining yang mencegah error saat data kosong, mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik atau husnuzon dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan hubungan. Seseorang pembelajar sejati tidak anti terhadap hal baru, tetapi mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan dalam berkarya. Lalu yang ketujuh, kesimpulan. Membedah mesin di balik layar. Bab ini telah mengajakmu menyelam ke dalam ruangan mesin JavaScript, membuktikan bahwa sekedar menghafal sintaks tidak cukup untuk menjadi engineer yang andal. Berikut adalah prinsip fundamental yang harus kamu pahami. Yang pertama, standar adalah kunci evolusi. Kita belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar ECMAScript ES6+. Fitur modern seperti optimal chaining dan destructuring bukan sekedar gula-gula sintaksis, melainkan alat untuk menulis kode yang lebih ekspresif, aman, dan mudah dibaca. Memori bukan kota ajaib, pemahaman tentang stack dan heap versus heap, dan perbedaan antara tipe primitif versus referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang menghantui. Kita sadar bahwa menyalin objek tidak sama dengan menyalin nilai, dan manajemen memori yang buruk mengundang memory leaks. Konteks menentukan realitas. Mekanisme scope chain dan closures mengajarkan kita bagaimana variabel hidup dan mati. Closure juga bukanlah sihir hitam, melainkan cara elegan untuk mengelola privasi data dan state dalam bahasa yang fungsional. Yang keempat, ilusi multitasking atau event loop. Kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ia adalah pekerja single-threaded yang sangat cerdas, mendelegasikan tugas berat ke web API. Memahami antara microtask dan callback queue adalah kunci untuk menulis aplikasi asinkronus yang tidak memblokir atau buka. Yang kelima, DOM adalah operasi mahal. Terakhir, kita menyadari bahwa setiap sentuhan ke DOM memakan biaya performa. Teknik seperti event delegation dan meminimalkan reflow atau repend adalah strategi wajib untuk menjaga aplikasi tetap berjalan mulus di 60 fps, bukan sekedar jalan-jalan saja.
Dengan pemahaman mendalam tentang mesin JavaScript ini, kita menghadapi satu masalah besar. JavaScript terlalu bebas dan mudah error. Di bab 6, kita akan mengenakan baju besi pelindung bernama TypeScript untuk menjinakkan kebosan JavaScript. Baiklah, sekian saja materi dari bab 5 yang dapat saya bacakan. Apabila terjadi kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.